Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ratna Effendi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Semarang, NIM 14060221952. Di sini saya akan mempresentasikan refleksi terhadap pengalaman belajar mata kuliah Bahasa Inggris untuk guru SD. Nama mata kuliah Bahasa Inggris untuk guru SD. Lalu review pengalaman belajar. Apa yang telah saya pelajari di mata kuliah ini? Pada mata kuliah Bahasa Inggris untuk guru SD, ada 6 topik yang kami pelajari. Yang pertama tentang diri dan keluarga. Topik ini mempelajari mengenai perkenalan diri dan recount text. Perkenalan diri dapat dimulai dari salam, kemudian menceritakan diri sendiri atau anggota keluarga. Lalu yang kedua ada hobi dan pekerjaan. Topik ini menjelaskan kata tanya untuk menanyakan hobi dan pekerjaan menggunakan 5W1H. Lalu yang ketiga ada tentang sekolah. Topik ini menjelaskan benda-benda atau ruangan yang ada di sekolah. Lalu lingkungan. Topik ini menjelaskan tentang teks persuasif, cara menjaga lingkungan dan penyebab lingkungan menjadi rusak. Adapun cara menjaga lingkungan dengan menggunakan cara reuse, reduce, dan recycle. Lalu yang kelima ada bahasa kelas. Topik ini mengajarkan tentang cara membuka, menutup, dan membuat kata perintah untuk disiplin menggunakan bahasa Inggris. Lalu yang keenam ada kegiatan pembelajaran. Topik ini menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran bahasa Inggris, yaitu tentang song, games, dan storytelling. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Mengapa topik-topik tersebut penting dipelajari? Topik pada mata kuliah ini penting dipelajari karena sesuai dengan amanat yang tercantum pada Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022 yang menyatakan bahasa Inggris merupakan mata pelajaran pilihan di tingkat sekolah dasar. Sebagai calon guru SD, perlu untuk mengembangkan keterampilan dalam membelajarkan bahasa Inggris kepada peserta didik sesuai karakteristik usia anak sekolah dasar. Setelah mempelajari topik-topik tersebut, diharapkan kami menjadi guru SD yang profesional, inovatif, kreatif, dan inspiratif, serta senantiasa menjadi guru pembelajar sepanjang hayat yang dapat membuka wawasan global, menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik di sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah tersebut. Kegiatan pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari tatap muka, tugas terstruktur, dan tugas mandiri. Mahasiswa melaksanakan beragam metode seperti dialog, role play, menulis beragam jenis teks, diskusi, refleksi, presentasi, dan simulasi, baik dilakukan individual maupun secara kelompok. Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan melalui tugas mandiri, tugas terstruktur, partisipasi, dan keterlibatan di dalam kelas, serta pelaksanaan simulasi pendek. Untuk mempermudah proses pemahaman menggunakan alur merdeka, yakni mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Yang ketiga, apakah strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut penting bagi saya? Mengapa? Strategi yang diimplementasikan penting bagi saya karena mempermudah dalam memahami, memperdalam, dan mengontekstualisasikan pengetahuan tentang teori yang telah dipelajari ke dalam praktik pembelajaran. Kemudian, analisis artefak pembelajaran. Ada analisis materi perkuliahan, yaitu berupa modul mata kuliah bahasa Inggris untuk guru SD yang dapat diunduh melalui LMS. Kemudian artefak pengembangan diri dan pemenuhan tugas. Dalam pengembangan diri dan pemenuhan tugas ini, kami mengupload tugasnya di LMS sesuai dengan topik-topik yang diminta. Selain itu, kami juga menyimpan tugas kami pada Google Drive per topiknya.
Lalu ada pembelajaran bermakna. Sebagai calon guru, pengajar di SD terdapat kemampuan berbahasa yang juga harus dimiliki dan dikuasai, yakni kemampuan berbahasa Inggris. Untuk melatih kemampuan berbahasa Inggris yang saya lakukan adalah dengan cara membaca teks bahasa Inggris, listening, menghafal vocabulary, berlatih pronouncement, dan melakukan conversation secara bilingual. Menurut Piaget, cara berpikir anak berkembang melalui keterlibatan langsung dengan benda dan lingkungan di sekitar. Oleh karena itu, saya akan menerapkan penggunaan classroom language serta mengimplementasikan classroom activities pada saat kegiatan pembelajaran sehingga dapat memfasilitasi peserta didik di SD. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila terdapat salah-salah kata dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.